Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas P4 bisnis. Jadi di sini soalnya adalah kita harus membuat laporan keuangan secara manual dari salon lunas. Langkah pertama kita akan melakukan pembuatan jurnal umum. Pertama kita masukkan uang nilai kas sebesar 5 juta. Di sini ada uang tunai senilai 5 juta dalam kas. Terus piutang jasa sebesar 300.000 kita masukkan ke dalam jurnal umum dari piutang usaha 300.000. Terus di sini ada perlengkapan salon senilai 7 juta. Ini kita masukin perlengkapan salon senilai 7 juta dan peralatan salon atau peralatan jasa sekitar 10 juta. Hingga modal awalnya Nyonya Vina senilai 20.300.000 rupiah. Terus selanjutnya pada tanggal 2 itu dibayarkan sewa gedung untuk salon senilai 1.200.000 untuk masa sewa 1 tahun. Ini kita masukkan beban sewa gedungnya senilai 1.200.000 karena ada pertambahan beban sehingga kita taruhnya di debit, tapi ada pengurangan kas jadi kita taruhnya di kredit senilai 1.200.000. Terus selanjutnya pada tanggal 4 pembelian peralatan salon sebesar 3 juta secara kredit. Maka di sini kita tulis peralatan salonnya ada di sini ada pertambahan harta juga dari peralatan salon senilai 3 juta, tapi karena ada utang dibeli secara kredit sehingga dia masuknya ke utang usaha. Kalau pertambahan utang berarti ditaruhnya di kredit senilai 3 juta. Terus di sini ada beban iklan, nggak tertulis, maaf. Pada tanggal 6 dikeluarkan uang tunai sebesar 50.000 untuk membayar iklan di koran. Di sini ada beban iklan senilai 50.000 karena ada pertambahan beban sehingga kita taruhnya di debit, tapi ada pengurangan kas sehingga pengurangannya kita tulis 50.000 di kredit. Terus selanjutnya ada pada tanggal 10 dikeluarkan uang sebesar 500.000 untuk membayar angsuran utang kepada toko sinar. Ini pembayaran hutang. Untuk membayar angsuran hutang senilai 500.000, terus ada pengurangan kas senilai 500.000. Jadi kalau tambahan hutang ya itu ditaruhnya di debit, kas ada pengurangan 500.000 di kredit. Terus ada pada tanggal 15 beban gaji dan upah. Jadi dibayar upah karyawan senilai 150.000. Di sini dikeluarkan beban gaji senilai 150.000, ada pengurangan kas senilai 150.000. Terus pada tanggal 16 diterima pendapatan bulan pertama senilai 4 juta. Dan di sini berarti ada pertambahan kas senilai 4 juta dan pendapatan jasa senilai 4 juta. Terus beban telepon dan listrik pada tanggal 27. Kita baca soalnya. Di sini dibayar rekening telepon dan listrik bulannya senilai 150.000. Jadi ada beban telepon dan listrik sama kas. Terus pada tanggal 31 beban gaji dan upah. Jadi pembayaran gaji dan upah karyawan. Kita lihat dibayar upah karyawan senilai 150.000. Jadi di sini ada pertambahan beban dan pengurangan kas senilai 150.000. Terus selanjutnya ada pada tanggal 31 juga pelayanan salon yang pembayarannya tidak diterima langsung sejumlah 1.450.000. Jadi di sini ada pertambahan piutang usahanya senilai 1.450 pertambahan harta dan pendapatan jasa senilai 1.450. Terus pada tanggal 31 juga pengambilan pribadi oleh pemilik sebesar 200.000. Di sini kita tulis
pakai sisa 200.000 dan pengurangan kas nilai 200.000. Sampai sini jurnal umum. Selanjutnya kita langsung masuk ke buku besar. Buku besar adalah kumpulan-kumpulan akun yang ditulis berdasarkan jurnal umum. Di sini ada nama akun kas. Di sini pada tanggal 1 ini tuh khusus untuk akun-akun yang berkaitan sama kas ya. Di sini jurnal umum tanggal 1 sebesar 5 juta, ada tambah 5 juta. Kita lihat pada tanggal 1 pertambahan kas nilai 5 juta. Terus pada tanggal 2 ada pengurangan kas nilai 1.200.000. Ya, ada pengurangan kas nilai 1.200.000 dan seterusnya. Pokoknya dia berasal dari akun kas. Begitu juga dengan piutang usaha, di sini berasal dari akun-akun piutang usaha. Seperti contohnya misalnya pada tanggal 31 jurnal umumnya tanggal 31 piutang usaha, ya ada piutang usaha senilai 1.450.000. Terus ini benar kan? Ada senilai 1.450.000. Ini totalnya senilai 1.350.000. Terus selanjutnya peralatan salon, kita ambil contoh tanggal 1 ada ya pertambahan senilai 10 juta. Coba kita lihat di tanggal 1 ya. Tanggal berapa tadi? Tanggal 1 ya. Pertambahan 10 juta. Ini ya, peralatan salon nilai 10 juta. Terus pas tanggal 4 juga ada nih nilai 3 juta. Ini tercatat di dalam buku besar dengan akun piutang usaha. Peralatan salon. Nah, selanjutnya juga seperti itu untuk perlengkapan salon, nama akun perlengkapan salon, utang usaha, modal minyak minus, semuanya berasal dari jurnal umum. Nah, selanjutnya neraca saldo. Nah, kalau neraca saldo ini adalah jumlah-jumlah dari apa yang tertulis di buku besar. Misalnya pada akun kas, totalnya senilai 6.600.000. Kita lihat akun kas di sini totalnya sekitar 6.600.000 ya total akhirnya. Terus kayak misalnya utang usaha senilai 2.500.000. Ini ada ya, utang usaha senilai 2.500.000. Terus perlengkapan salon sejumlah 7 juta, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita membuat jurnal penyesuaian. Nah, di sini kita lihat di soal. Pada akhir periode terdapat catatan-catatan sebagai berikut. Ya, yang perlu disesuaikan. Yang pertama ada persediaan perlengkapan tersisa 5.500.000. Jadi persediaan perlengkapan itu kan seharusnya seharusnya kan senilai 7 juta. Tapi di sini di soal tertulis bahwa tersisa hanya 5.500.000, sehingga 7 juta dikurangi 5.500.000 masih ada sisa sekitar 1.500.000. Sehingga ini perlu dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Terus ada sewa dibayar di muka senilai 900 bersama biaya beban gaji. Jadi total-totalnya terus harusnya ada sewa dibayar di muka senilai 500.000. Ini ternyata nggak masuk ke dalam jurnal dan lain-lainnya. Terus ada penyusutan peralatan senilai 1.300.000. Ini nggak tertulis sih. Bisa ada ini ya, harusnya
ada penyusutan peralatan salon untuk periode yang berjarak senilai 1.300.000 ini. Mohon maaf tidak tertulis di sini. Sama ada biaya gaji. Biaya gaji itu ada utang gaji yang belum dibayarkan berjumlah 170.000, sehingga masuk ke dalam zona penyesuaian sama tadi akumulasi penyusutan. Jadi totalnya senilai 3.870.000. Nah, selanjutnya ini kertas kerja. Kertas kerja ini adalah gabungan-gabungan dari tadi mulai dari jurnal umum sampai dengan tadi neraca saldo. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam laporan laba dan rugi. Di sini ada pendapatan jasanya senilai 5.450.000. Kita lihat lagi ya. Ini pendapatannya. Ini kita lihat pendapatan pertama kita mendapat 4 juta, terus ada lagi piutang usaha. Ini pendapatan jasa juga, maksudnya senilai 1.450.000 tapi masih hutang ya. Jadi totalnya senilai 5.450.000. Itu pendapatan salon. Terus ada biaya sewa, biaya operasional, biaya sewa senilai 300.000, ada biaya iklan. Ini beban-bebannya. Terus ada biaya gaji senilai 470. Itu tadi kan 2 kali bayar 150 sama ada hutang kan, hutang di zona penyesuaian ternyata ada nambah biaya gaji senilai 170. Terus tadi udah 2 kali bayar gaji senilai 150, 2 kali 150 ya, ini pertama 150. Di sini juga tadi ada 150, terus tadi bayar gaji lagi, beban gaji lagi 150, jadi 300 ditambah tadi yang penyesuaian 170, sehingga biaya gaji senilai 470, terus biaya telepon dan listrik 150, biaya perlengkapan 150. Ini juga ada biaya penyusutan senilai 1.300.000. Jadi jumlah biayanya senilai 3.770.000, ini total biaya semua. Terus dikurangi dengan pendapatan salon senilai 5.450.000, sehingga laba bersihnya adalah 1.680.000. Selanjutnya laporan perubahan modal. Modal awalnya senilai 22.300.000 rupiah, dengan laba bersih senilai 1.680.000. Terus diambil atau price-nya Nyonya Pinot senilai 200.000, dan penambahan modal senilai 1.480.000, sehingga modal akhirnya pada Desember 2020 senilai 23.780.000. Selanjutnya ini neraca di sini ada 2, ini ada aktiva dan pasiva. Aktiva ini ada aktiva lancar atau harta lancar ya. Nilai ini ada pasnya sekian 6.600.000, hutangnya 1.750.000, perlengkapannya 5.500.000, sewa dibayar di mukanya senilai 900.000, sehingga jumlahnya adalah 14.750.000. Terus ada aktiva tetap, di sini ada peralatannya senilai 13 juta, akumulasi penyusutan peralatan itu senilai 1.300.000 tadi yang ada di dunia penyesuaian, sehingga jumlahnya senilai 11.700.000. Jumlah aktifanya dari keseluruhan yakni 26.450.000. Untuk pasiva di sini ada utang lancar, utang usaha senilai 2.500.000, utang gaji senilai 1.750.000, sehingga jumlahnya 2.670.000. Modalnya Nyonya Pinot tadi berdasarkan perhitungan ini ya, perubahan modal senilai 23.780.000, sehingga jumlah pasifanya senilai 26.450.000. Dan sekian video hasil pembuatan tugas keempat komputer bisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.